selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk saham-saham dari grup Bakri dan sektor farmasi. Pertama Bumi, kedua BRMS, ketiga NRG, keempat Dewa, kelima BNBR, keenam BP, ketujuh Same, ke-8 IRA, ke-9 KF, ke-10 INAP, ke-11 KLBF, dan terakhir Sido. Langsung saja ke saham pertama, ada Bumi yang ditutup di harga 112 terkoreksi 0,88%. Kalau di transaksi asing net buy. Kalau di broker sebenarnya Bumi ada distribusi di hari Jumat oleh si KK, SKI, KI, dan FZ. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk Bumi lagi konsolidasi, lagi mencoba untuk bertahan, lagi ya sama, ada yang ditunggu sepertinya lah ya. Saham-saham kan konsolidasi, Big Bang konsol, banyak saham-saham konsolidasi. Dan kalau dilihat dari time frame weekly-nya juga masih oke harusnya Bumi ya. Jadi nggak masalah nih Bumi, yang penting nggak jebol 110 aja. Dan kalau bisa minggu ini Senin Selasa langsung rebound tembus 118 tuh bagus kalau dia bisa bergerak di atas EMA 60-nya ya 2 hari ke depan. Tapi apakah mungkin dengan kondisi mau libur panjang, takutnya sih market sepi ya. Jadi untuk Bumi ya tetap hot aja selama di area trading plan. Kalau Bapak Ibu ada punya, yang penting dia bergerak di atas 110 masih bisa di hot untuk Bumi. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada BRMS yang ditutup di harga 132 terkoreksi 2,22%. Kalau di transaksi asing net buy. Kalau di broker sebenarnya BRMS di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya, BRMS kena resisten dan turun ya itu wajar. Turunnya juga dengan volume kecil. Konsolidasinya mestinya bagus ya. Pokoknya di atas 128 itu masih oke untuk BRMS, dan masih sama gambarannya. Ini kemungkinan besar area 128 itu swing low. Kalau sampai jebol minggu ini indikasinya jelek ya. Harus bertahan. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya 2 minggu konsolidasi, candlenya memang merah tapi lihat volumenya mulai berkurang ya. Menipis ya. Momentumnya minggu ini teman, sayangnya 2 hari perdagangan. Ya bisa jadi minggu ini belum mampu, minggu depan ya awal Juli. Tapi yang penting jangan turun dari berapa nilai? 127 untuk BRMS. Seperti itu untuk BRMS. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada NRG yang ditutup di harga 214 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau di transaksi asing net sell. Kalau di broker sebenarnya NRG di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya, NRG belum menarik kalau belum kembali ke atas 220. Trend line uptrend minornya juga patah. Jadi konfirmasinya memang 220, di atas 220 baru menarik. Jadi kalau Bapak Ibu curi start dulu jauh dari support ya, hitung aja. Kalau nekat dan yakin ini sepertinya naik nih, lebih baik saya beli duluan biar profitnya lebih besar. Tapi siap nggak cut loss kalau dia jebol 200 supportnya ini. Ini kan juga ada dalam indikasi pola cup and handle terbalik, low-nya terus turun nih sebelumnya seperti ini. Nah ini bisa juga pola descending triangle seperti ini, nanti naik turun jebret. Pokoknya 200 ya kuncinya untuk NRG bagi Bapak Ibu yang punya. Tapi lebih menarik karena NRG minggu ini kembali ke atas 220 itu aman ya. Di bawah itu agak rawan untuk NRG, tapi memang support kuatnya itu 200 harus dijaga. Seperti itu untuk NRG. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya belum menarik juga, candlenya masih bingung benar mau naik atau ya diguyur turun. Seperti itu untuk NRG. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada Dewa yang ditutup terkoreksi 3,63% ke harga 53. Kalau di transaksi asing net buy. Kalau di broker sebenarnya Dewa di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya, Dewa jebol juga 5455-nya ya. Jadi kalau kondisi seperti ini lebih baik wait and see aja dulu lah ya. Biarpun ada sentimen grup Salim mau masuk, kalau dia terus turun tiba-tiba lengket di 50 kan sayang uang nggak gerak. Kalau kondisi seperti ini ya lebih ke wait and see dulu lah ya. Kalau nekat beli harga sekarang itu ya 5150 itu jual aja. Kalau ke area itu resikonya ya lengket kalau nggak mau jual, atau tunggu dia menembus area resistennya ini. Berapa nih? Coba dihitung nih. 6061 ya. Tunggu di area itu mungkin akan digas tuh. Kita lihat aja ya. Untuk NRG, kalau memang bener ini grup Salim nanti masuk ya, mungkin minggu ini udah mulai ditarik naik lagi. Naik dikit. Dan minggu depan awal Juli udah di atas 60 itu menarik ya. Di bawah itu agak rawan. Kalau nekat beli harga sekarang tuh resikonya juga hitung aja. Seperti itu aja untuk Dewa. Konfirmasinya memang 60 tembus itu konfirmasi bisa
bisa memang naik seperti itu ya untuk Dewa. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada BNBR yang ditutup di harga 54 terkoreksi 1,81%. Kalau di transaksi asing net buy. Kalau di broker sebenarnya BNBR di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya, BNBR masih rawan di bawah 60 tuh rawan menurut saya ya. Memang area support nih. Kalau nekat ya sama kayak Dewa 50-51 tuh tinggalin aja kalau ke area itu. Kalau mau bagus ya tunggu dia di atas 60 lagi, di atas EMA 60-nya garis kuning ini. Nah, kalau di atas itu ada sinyal lah mencoba naik lagi ya, tapi takutnya ya naik turun nggak jelas juga kan. Memang kesempatan itu beli di support, cuma resikonya juga lebih besar nih kalau berminat ya. Seperti itu. Untuk BNBR lebih ke wait and see aja dulu lah. Tapi kalau nekat ini area support ya stop loss kalau ke 50 atau 51, itu aja untuk BNBR. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada BP yang ditutup di harga 134 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau di transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya BP diakumulasi oleh II. Nah, ini kelihatan memang masih ada repo di BP ya. II kembali akum 1,1 juta lot yang jual tipis-tipis ya. Ini saham crossing maintain aja. Ini kayaknya satu grup aja mereka nih, yang jual mereka juga, yang beli mereka juga ya. Crossing barang. Langsung saja ke teknikalnya, kelihatan kan mulai rapi lagi seperti sisir. Sebelumnya nih hilang muncul tapi ya dibawa turun terus, dan sekarang dia mulai ada lagi volume. Apakah mungkin ditarik naik ya tergantung market makernya rencananya seperti apa. Kalau saya sih skip aja lah saham repo, pergerakannya juga kurang oke, mending yang lain lah. Terlalu beresiko saham seperti ini. Memang bisa aja profit ya, bisa manfaatin peluang, ikutin momentum, tapi resikonya juga besar. Kalau saya nggak cocok ya itu, makanya saya nggak trading di BP. Seperti itu untuk BP. Kalau melihat secara teknikal ya, kalau Bapak Ibu mau pakai stop loss 130, jual aja kalau dia membentuk lower low lagi di bawah 130. Itu aja kalau tren jangka pendeknya. Seperti itu untuk BP. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada SAME yang ditutup di harga 328 terkoreksi 4,65%. Kalau di transaksi asing net buy. Kalau di broker sebenarnya SAME hampir sama antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya, SAME ke 320. Mantul nggak? Kemungkinan besar mantul SAME, karena masih oke nih pergerakannya. Masa udah breakout dengan volume besar terus dibuang lagi ya? Kalau saya lihat SAME mungkin satu candle koreksi habis itu naik lagi ya. Saya ada beli juga waktu itu di area 350 ini, sempat naik habis itu kena buang ya. Saya belum sempat stop loss dan sekarang masih floating loss. Mungkin saya akan average down di 320 dengan skenario jebol itu ya, saya jual lagi ya untuk SAME. Dan potensi besar ini swing low, jadi mestinya SAME nggak turun lebih dari 320. Jadi kalaupun dia koreksi satu candle lagi, semoga ya, harusnya sih iya satu candle lagi koreksi dan mulai bertahan di atas 320 untuk SAME. Jadi yang belum punya bisa spec buy, hitung-hitung aja risk rewardnya, mestinya sih bisa spec buy. Tapi ini kembali lagi keputusan jual beli di tangan masing-masing. Seperti itu untuk SAME. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada IRA yang ditutup terkoreksi 2,63% ke harga 555. Kalau di transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya IRA di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya, untuk IRA volume mulai meningkat ya, tapi ya belum kemana-mana. Kalau nggak salah dia lagi dalam proses buyback. IRA masih dalam panjang masa buyback saham hingga September. Jadi ya itu yang membuat dia itu agak susah juga naik ya. Nunggu momentum lah. Semoga aja nih ya, ini menjadi bottom. Semoga 500, karena perubahan praksi harga harus dijaga. Jadi kesempatan bagi yang belum punya IRA dan pengen beli ya, tunggu di area ini 550 sampai 500 tuh area beli. Cuman hitung-hitungnya aja likuiditasnya tipis ya untuk IRA nih, ratusan lot aja per harga. Tapi ini bisa menjadi sinyal untuk dia reversal. Ini bisa menjadi bottom. Risknya ya lumayan dalam memang kalau harga sekarang 12%. Kalau cut lossnya di 486 tuh 12%, 13%. Ya siapa tahu Senin besok dikasih koreksi 5% atau 6%, itu malah kesempatan beli harga bawah. Menurut saya 500 bisa jadi ya, tapi disclaimer bisa jadi bottomnya tahun ini. Semoga aja buybacknya selesai September dan digas ke atas ya, karena IRA sudah turun sangat dalam. Bahkan dia turun itu dari semenjak Januari 2021 waktu COVID waktu itu, dan belum naik-naik ya. Ini yang nyangkut lama nih pasti pedih
kan 87% kalau dari harga peak atasnya belum cut loss. Nih, tapi kalau ditarik dari semenjak Januari itu turunnya 48%. Ya udah wajar lah ya. Harusnya ada membentuk swingnya minimal 25-30% dulu lah ke atas ya. Nih, nge-swingnya dulu ke atas nih. Nah, pas nih ya di 700. Semoga, amin ya, seperti itu. Tapi likuiditas kecil, jadi seperti itu untuk kira. Semoga aja mulai ancang-ancang minggu ini dan minggu depan awal Juli mulai naik. Dia titik amannya itu 600, kembali ke atas 600 tuh oke tuh untuk kira ya. Seperti itu untuk kira. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada KF yang ditutup di harga 785, terkoreksi 1,25%. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya KF diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. KF bisa dikatakan false break nggak? Ya belum ya, baru 15 poin ya, tapi ada support minornya ya 765. Nah ini ya, kalau dibilang false break bisa jadi konsolidasi di bawah, tapi kondisi seperti ini bisa rebound karena dia ada membentuk pola 3 black crow. Kalau misalnya malah dikasih koreksi lagi Senin besok, itu malah kesempatan beli dapat harga murah di 780 sampai 760 tuh cukup murah. Stop loss aja kalau dia gagal bertahan di atas 750, itu aja untuk KF. Kalau saya lihat tetap potensi besar ke atas juga nih. Jelek-jeleknya konsolidasi lah, tetap akan mempertahankan area supportnya 760 770 itu untuk KF. Tapi ini disclaimer ya, kalau dilihat dari time frame weekly-nya candlenya mulai memang kurang oke ya, tapi volume mulai meningkat nih. Semoga aja bertahan ya. Tadi kuncinya 760 jangan jebol karena itu area konsolidasinya. Seperti itu untuk KF. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada INAF yang ditutup di harga 680, terkoreksi 0,77%. Kalau dari transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya INAF sama aja nih, likuiditas sangat kecil lah. Kurang menarik nih untuk INAF. Langsung saja ke teknikal INAF, tapi arahnya mencoba ke atas, higher low. Dan kondisi seperti ini masih sama, pakai aja supportnya 600 bagi yang minat. Cuman tadi likuiditasnya tipis. Paling besar tuh 1000 lot per harga. Jadi kurang menarik lah ya. Tapi kalau berminat ya boleh-boleh aja buat belajar seperti itu ya. Untuk INAF langsung saja ke saham selanjutnya. Ada KLBF yang ditutup di harga 2050, menguat 1,48%. Kalau di transaksi asing net buy. Kalau di broker saham harinya KLBF ada akumulasi. Nah ini menarik nih. Langsung saja ke teknikalnya. KLBF kelihatan masih konsolidasi tapi mantul terus dari support. Ya semoga aja nih momentumnya mulai ditarik naik mulai minggu ini dan minggu depan. Konfirmasinya memang 2200 break tembus itu baru sinyal uptrend. Ini kan dia dalam kondisi lagi konsolidasi. Dan konsolidasinya tuh makin menyempit. Nah itu perlu dikonfirmasi, harus tembus dulu 2100 sampai 2200 baru indikasi double bottom, dan siap-siap akhir tahun digas ke atas ya. Menarik menurut saya untuk KLBF masih bisa lanjut ke atas. Ini baru awal tarikan pertama konsolidasi sebelum naik lebih tinggi lagi. Peluang besar ya akhir tahun tetap tembus 2000, menyentuh 2400-nya. Peluang besar untuk KLBF ya, ada aja nanti short story-nya. Untuk KLBF ya, menarik nih KLBF di 2000 tuh bagus harusnya. Seperti itu untuk KLBF. Langsung saja ke saham terakhir. Ada SIDO yang ditutup di harga 735, menguat 1,37%. Kalau di transaksi asing net buy. Kalau dia bukan sebenarnya SIDO diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk SIDO juga bagus. Supportnya 700 harusnya juga dijaga. Tapi kalau Bapak Ibu mau trading jangka pendek, ya stop loss kalau dia gagal bertahan di atas 700. Tapi kalau Bapak Ibu sabar menunggu, boleh di hold. Karena SIDO ini juga bisa dikatakan sekarang itu ya di bawah harga rata-rata diperdagangkannya. Ya, dia sempat kena buang kan setelah naik rally dari 2020, dia naik ke 2022 itu berapa persen? 70% dan mulai distribusi. Tapi ya ini dikumpulin lagi, nanti tembus 800 naik lagi dia. Ya, mestinya nih support 700 harus dijaga oleh SIDO. Menarik harusnya SIDO seperti itu. Tapi ini kembali lagi disclaimer on. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti di
dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.